Oke, baik. Kita lanjut dengan diagnostik. Jadi teman-teman udah tahu tipe-tipenya sekarang. Nah, lebih pede nanti kalau ketemu pasiennya untuk mendiagnostiknya. Yang pertama tentu dari anamnesis. Ya, kalau anamnesis bisa dari keluhan pasien. Misalnya pasien datang dengan keluhan sesak. Nah, memang sesak ini kan banyak penyebabnya. Tapi at least teman-teman sudah mulai ada awareness. Mungkin salah satu kemungkinan adalah pH sudah dipertimbangkan begitu ya. Keluhan yang lebih spesifik atau lebih khas adalah sinkop. Ya, kalau ada sinkop atau presinkop pada saat exertion, pada saat melakukan aktivitas itu bisa meningkatkan kecurigaan terhadap pH. Atau sesaknya lebih patognomonik atau sesaknya lebih khas untuk heart failure, ortopnu ya, sesaknya pada saat berbaring, pada saat posisi duduk lebih enak. Itu meningkatkan ke arah sini ya. Kemudian ada chest pain. Chest pain juga bisa. Chest pain kalau right ventricle-nya ada iskemi karena dia terlalu hipertrofi atau terlalu dilatasi begitu, terjadi iskemi pada right ventricle-nya menimbulkan keluhan angina ya. Nah, juga kita akan mencari ke arah faktor-faktor risiko untuk pH. Kalau faktor risikonya adalah tadi pH tipe 2, heart failure, kita cari ke arah faktor-faktor risiko tradisional kardiovaskuler seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, merokok dan sebagainya ya. Atau kalau tipe 1 tadi ya, tipe 1 itu PAH tadi salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Jadi kalau ketemu bayi atau anak-anak yang feeding difficulty, kesulitan untuk makan, ada failure to thrive ya, gagal tumbuh kembang, kemudian sering ada infeksi saluran pernapasan yang berulang, kita mencurigai jangan-jangan penyakit jantung bawaan, kita sudah putus ininya, rantainya dari sini supaya tidak sampai ke pH, sudah kita tangani lebih awal untuk penyakit jantung bawaan. Itu untuk anamnesis. Nah, untuk pemeriksaan fisik, kalau sudah mencurigakan ke arah pH, kita bisa mendapatkan dalam pemeriksaan fisik tanda-tanda dari pembesaran dari ventrikel kanan, bisa parasternal heave, kemudian bisa terdengar ada murmur dari trikuspid ya, itu murmur sistolik untuk trikuspid regurgitasi. Atau kalau suara komponen pulmonalnya sudah mengeras, kita bisa mendengar ini di sini kan aorta, di sini pulmonal, kita bisa mendengar suara dua komponen pulmonalnya lebih dominan, mengeras ya. Itu kita dari pemeriksaan fisik bisa mencurigai ke arah pH. Pemeriksaan fisik yang lain yang perlu kita perhatikan adalah tanda-tanda gagal jantung kanan. Ada JVP meningkat, ada asites, ada edema tungkai, itu meningkatkan kecurigaan ke arah gagal jantung kanan dan pH ya. Kemudian juga tanda-tanda dari low cardiac output. Tekanan di sini tinggi, tetapi tahanan di sini tinggi sehingga aliran ke kiri menjadi berkurang. Kalau low cardiac output, mungkin pasiennya hipotensi, pasiennya takikardi, dan kalau diperiksa mungkin hipoksia pada saat dia exercise. Ya. Kemudian kita juga mungkin menjumpai tanda-tanda hipoksia lama pada pasien yang sudah Eisenmenger ya, pasien-pasien penyakit jantung bawaan yang sudah tadinya left to right shunt ya, pintasnya ini dari kiri ke kanan sudah berubah menjadi kanan ke kiri ya, jadi darah kotor mencampuri kiri sehingga tanda-tanda hipoksia lama itu clubbing finger, itu bisa kita lihat ya. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang teman-teman bisa periksa laboratorium. Untuk laboratorium kita bisa periksa NT-proBNP salah satunya. NT-proBNP ini adalah hormon atau protein yang diproduksi oleh ventricle pada saat ventrikelnya mengalami peningkatan tekanan atau peningkatan volume. Jadi kalau RV-nya volumenya meningkat atau tekanan meningkat, NT-proBNP-nya bisa meningkat. Itu salah satu petunjuk. Atau kalau dia mundur terus, ya liver fungsinya terganggu, itu bisa kita periksa fungsi liver, ya. Atau kita bisa periksa untuk HIV misalnya, untuk petunjuk mungkin ini pH-nya tipe 1 akibat dari HIV, ya. Kemudian kita lanjut ke EKG. Kalau teman-teman bisa lakukan EKG, EKG bisa menunjukkan apa? EKG bisa menunjukkan P pulmonal. Itu petunjuk bahwa right atriumnya sudah mengalami dilatasi.
EKG bisa menunjukkan juga RVH, ya, right ventricle hypertrophy atau right ventricle strain, atau juga right axis deviation. Kalau udah ada PH, aksis dari EKG-nya akan berdeviasi ke kanan. Kemudian teman-teman bisa lakukan ronsen toraks, ya. Walaupun ronsen toraks normal tidak serta-merta menyingkirkan diagnosis PH, tetapi pada umumnya ronsen toraks kita akan menemukan misalnya komponen dari pulmonalnya menonjol, segmen pulmonalnya menonjol, ya. Teman-teman nanti pelajari lagi bagaimana lihat segmen pulmonal yang menonjol. Bisa melihat dari dilatasi dari right ventricle, ya, ventricle kanannya yang membesar atau atrium kanan yang membesar. Kemudian bisa melihat juga tanda-tanda pruning, ya, itu pruning itu seperti pohon yang dipangkas tiba-tiba, jadi itu cabang-cabang dari arteri dan arteriopulmonalisnya yang tiba-tiba mengecil, ya. Itu dari ronsen toraks. Kemudian kalau kecurigaan teman-teman tinggi bisa dirujuk untuk dilakukan ehokardiografi. Nah, eho tidak bisa memastikan pH, tapi eho bisa memberikan petunjuk probabilitas. Apakah probabilitasnya rendah, probabilitasnya sedang, atau probabilitasnya tinggi untuk seorang pasien itu menderita pH. Dan itu biasanya dilihat dari berat ringannya atau severitas dari tricuspid regurgitasi. Ini dokter jantung yang melakukan echo akan memberikan laporannya apakah ini probabilitasnya bagaimana, rendah, sedang, atau tinggi terhadap kemungkinan pH, ya. Nah, golden standardnya adalah right heart catheterization atau kateterisasi jantung kanan, yaitu dilakukan dengan cara memasukkan selang kateter dari vena femoralis, dimasukkan mengikuti vena cava inferior, lalu masuk sampai ke atrium kanan, lalu ke ventricle kanan, sampai ke arteri pulmonalis. Bisa sampai ke ini namanya, wedge, sampai ke ujung dari arteri pulmonalisnya. Untuk mengukur tekanan-tekanan di masing-masing ruangan itu, dan dari situlah kita akan mendapatkan nilai MPAP, ya, apakah lebih dari 20 mm Hg atau tidak. Kita bisa menghitung pulmonary vascular resistance-nya. Kita bisa menghitung pulmonary artery wedge pressure-nya. Kita bahkan bisa juga menghitung cardiac output, cardiac index dari right heart catheterization. Dari sinilah nanti diagnostik pH ditegakkan, ya. Nah, saya harap mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami kurang lebih secara sederhana cara diagnostik dari pasien pH, dan mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa meningkatkan awareness teman-teman terhadap kasus-kasus PH. Nah, terakhir saya ingin sampaikan tentang Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Yayasan ini berdiri secara legal, secara hukum tahun 2014, didirikan oleh para pasien hipertensi paru, dan anggotanya adalah tentu saja para pasien hipertensi paru, tapi juga para pemerhati, para dokter yang terlibat dalam penanganan hipertensi paru di Indonesia. Kegiatan dari Yayasan Hipertensi Paru adalah membantu para pasien-pasien advokasi untuk akses obat yang lengkap, ya, membantu mereka menemukan obat-obatannya, dan juga untuk memberikan dukungan dan support kepada pasien-pasien. Dan salah satu yang sudah dilakukan adalah mencetak buku ini buku Satu Napas. Ini adalah cerita dari pasien-pasien hipertensi paru, ya, cerita dari beberapa, mungkin ada 10 lebih dari pasien-pasien hipertensi paru, dan ceritanya sangat inspiratif sekali. Saya mendorong teman-teman dokter untuk bisa mensupport dan membeli buku ini dan membacanya tentu saja, ya. Dan teman-teman bisa bergabung dengan Yayasan Hipertensi Paru melalui sosial media mereka yang nanti akan ditampilkan di akhir dari video ini. Saya harap video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai selesai.